selamat malam, selamat pagi Bapak ya. Karena saya sampaikan firman tadi masih malam, saya masih gelap maksud saya. Puji Tuhan, kita anugerah Tuhan. Kamis pagi hari ini tanggal 19 Desember 2024. Salam damai sejahtera dan diberkati Bapak Ibu Saudara semua yang dengan setia mendengar firman Tuhan, baik dari saya sebagai hamba Tuhan, termasuk dengan berbagai macam hamba Tuhan. Bapak Ibu dengarkan, Tuhan mau pakai para hamba-hamba Tuhan. Tuhan mau pakai setiap kita seperti yang saya sampaikan tadi malam, supaya kita menjadi berkat, menjadi terang, berdampak bagi dunia ini, memberikan jawaban, memberikan solusi. Bukan kita menjadi batu sandungan, tapi hidup kita menjadi berkat, nama Tuhan dipermuliakan. Pagi ini kita baca firman Tuhan tentang doa Raja Salomo, minta sama Tuhan hati yang paham untuk menimbang perkara. Kan untuk memimpin bangsa Israel, umat yang begitu banyak, tidak mudah. Berarti hati Salomo, dia rendah hati minta pimpinan Tuhan. Demikian kehidupan kita pagi ini, kita minta pimpinan Tuhan. Tuhan, aku tidak mampu, aku tidak bisa berjalan sendiri tanpa pimpinan Roh Kudus. Dan pagi ini kerinduan kita minta, Tuhan, kiranya Roh Kudus akan pimpin hidupku. Saya Pastor Yakob Rahmat akan menyanyikan pujian ini. Roh Kudus, pimpinlah. Kita minta Roh Kudus akan pimpin hidup kita. Haleluya. Aku dalam perjalanan, hidup kita semua perjalanan. Jangan sampai aku jatuh. Haleluya, kita pimpin Tuhan. 2 minggu lagi kita dapat mengakhiri tahun 2024. Hidup ini tidak pernah berhenti. Perberhentian kita nanti kalau kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Haleluya. Aku dalam perjalanan, hidup adalah sebuah anugerah. Berjalanlah bersama dengan Tuhan Yesus, dipimpin selalu dengan Roh Kudus dalam hidupku. Amin, haleluya. Ya Tuhan, dalam Mazmur 51 ayat 13 demikian firman Tuhan, janganlah membuang aku dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil Roh-Mu yang kudus daripadaku. Pimpinlah hidupku ya Tuhan Yesus, untuk Ku setia taat melakukan firman-Mu. Yeskialah Yesus. Roh Kudus, pimpinlah. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punya-Mulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemakmuran dan keagungan. Ya, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya-Mulah kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya. Amin. Ya, segala dalam tangan-Mu-lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu-lah kuasa besar dan mengukuhkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami
kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Nama Yesus, nama yang sangat kucintai. Nama Yesus terukir dalam hatiku. Aku cinta Kau Yesus, sampai aku berjumpa dengan Tuhan Yesus. Dalam puji hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Engkau Tuhanku Yesus Kristus. Kami sudah berdoa mengucap syukur. Amin, amin. Selamat pagi. Selamat sebelum kita beraktivitas, mari kita datang kepada Yesus. Selamat kita mau berjumpa dengan Tuhan Yesus. Rindu saya berjumpa dengan Tuhan. Nangis, yes, ialah makarmu. Untuk hidupku ya Bapa, Roh Kudus pimpin hidupku. Firman Tuhan berkata dalam Mazmur 51:13, janganlah membanggaku dari hadapan-Mu, janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripadaku. Amin. Biar Roh Kudus tuntunin kita sepanjang hari ini. Kita melangkah tidak sendiri, tapi melangkah bersama dengan Yesus. Ke dalam Yohanes 10:28, janji Tuhan adalah janji yang pasti. Di dalam Yesus ada hidup yang kekal. Dan kata Tuhan pasti tidak akan binasa. Tidak seorang pun yang bisa mengambil tangan dari tanganku. Kita semua dipegang sama Tuhan. Ya, sama-sama kita minta sama Tuhan supaya kita dapat menjalani di tahun 2024 yang tinggal 2 minggu lagi. Mohon maaf ya. Mohon maaf. Saya merasakan hadirat Tuhan. Nangis, saya cinta Tuhan Yesus. Mari kita semua cinta Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, Saudara yang saya cintai, Tuhan akan tolong kita, memberikan kekuatan buat kita. Sama-sama kita dapat mengakhiri sampai 31 Desember. Dan kita memasuki tahun yang baru 2025 bersama dengan Tuhan Yesus. Seperti doa Raja Salomo kepada Tuhan, kita juga minta berikan hati yang paham untuk menimbang hari-hari yang kita hidupi penuh dengan persoalan. Kemudian hikmat datang dari Tuhan supaya kita tidak melangkah di jalan yang salah, tapi berada di dalam terang Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Kita mau baca 1 Raja-Raja pasal yang ketiga. Oh, puji Tuhan, saudara. Saya bersyukur sama Tuhan kalau Bapak Ibu diberikan kesehatan, bersama saya sehat, ada di dalam rumah Tuhan. Kalau kita bersekutu dengan Tuhan berarti ada di dalam rumah Tuhan. Persekutuan kita mau akrab erat dengan Yesus. 1 Raja pasal 3, doa Salomo memohon hikmat datang dari Tuhan. Lalu Salomo menjadi menantu Firaun, Raja Mesir, yang mengambil anak Firaun dan membawanya ke kota Daud sampai ia selesai mendirikan istananya dan rumah Tuhan dan tembok sekeliling Yerusalem. Hanya bangsa itu masih mempersembahkan korban di bukit-bukit pengorbanan belum ada dirikan rumah Tuhan untuk nama Tuhan sampai pada waktu itu. Memang Raja Daud tidak diizinkan membangun bait Allah, bait suci rumah Tuhan. Tapi kata Tuhan, anakmu. Dan ternyata Salomo yang diizinkan perkenan untuk membangun rumah Tuhan. Mari kita ikuti firman Tuhan supaya kita paham, ya, supaya kita makin hari hidup berkenan sama Tuhan. Itu menjadi kerinduan kita. Minta Roh Kudus Bapak Ibu. Sebagai bukti Bapak Ibu rendah hati di hadapan Tuhan. Rani, kita merendah hati sama Tuhan. Lukas 11 ayat 13, Roh Kudus kan diberikan kepada orang yang selalu minta. Saya selalu minta sama Tuhan. Ya, sebab itu Roh Kudus. Ya, diri kita tidak punya Roh Kudus. Ada Roh Kudus kalau Tuhan yang memberikan. Sebab ada roh kita, ada roh kedagingan, roh manusia. Oke, pentingnya roh kedagingan, roh manusia kita dikendalikan Roh Kudus. Minta sama Tuhan, Roh Kudus turun tiap hari, tiap saat, supaya dapat memimpin kita di dalam ajaran kebenaran firman Tuhan yang benar. Ya. Ayat ketiga, dan Salomo menunjukkan kasihnya kepada Tuhan dengan hidup menurut ketetapan-ketetapan Daud ayahnya. Hanya ia masih mempersembahkan korban sembelihan dan ukupan di bukit-bukit pengorbanan. Ya. Jadi aspek vertikalnya Raja Salomo ikuti
jejak ayahnya Daud, ikuti firman Tuhan. Secara horizontal dia punya kelemahan, ya. Dia masih ada korban sembelihan di bukit pengorbanan. Kita minta pasti diproses sama Tuhan. Semua akan diproses sama Tuhan. Demikian kehidupan kita masih belum sempurna. Tapi kita minta sama Tuhan pimpinan Roh Kudus supaya kita menuju kepada jalan kesempurnaan, jalan Tuhan yang sempurna. Ya, pada suatu hari raja pergi ke Gibeon untuk mempersembahkan korban, sebab disitulah bukit pengorbanan yang paling besar. 1000 korban bakaran dipersembahkan di Salomo di atas mezbah itu. Di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirman Allah, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu di Gibeon. Artinya di dalam persekutuan Tuhan. Seperti pada pagi ini kita minta sama Tuhan. Kita bersekutu dengan Tuhan. Tuhan bicara kepada kita. Kalau kita membangun hubungan sehat dengan Tuhan. Adanya persekutuan dengan Tuhan. Biarlah Tuhan yang bicara. Jangan sampai kita banyak bicara. Ya, lebih bagus Tuhan yang bicara kepada kita. Kalau Tuhan yang bicara, firman Tuhan sempurna. Supaya kita tidak berjalan-jalan yang salah, tapi berada di jalan Tuhan. Dan Tuhan bicara kepada Raja Salomo di Gibeon, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Lalu Salomo berkata, engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hambamu Daud, ayahku. Sebab ia hidup di hadapanmu dengan setia dan benar dan jujur terhadap engkau. Dan kau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tahtanya seperti yang pada hari ini. Ya, jadi jelas Salomo dia bersyukur sama Tuhan. Dan ternyata Salomo menyadari bahwa dia bisa duduk tahta kerajaan Israel itu karena anugerah Tuhan. Demikian kehidupan kita. Kita sadar bahwa kita hidup sampai saat ini bersama saya bisa melayani pekerjaan Tuhan itu anugerah Tuhan. Hidup adalah sebuah anugerah. Biarpun hidup penuh tantangan dan perjalanan kita, tapi Roh Kudus akan tuntun kita supaya senantiasa kita ada di dalam kasih karunia anugerah Tuhan. Maka sekarang ya Tuhan, ayat ini 7, Allahku, engkaulah yang mengangkat hambamu ini menjadi raja. Ini dia. Raja Salomo sadar bahwa Tuhanlah yang mengangkat hambamu ini menjadi raja, menggantikan Daud anakku, ayahku. Sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Jadi Raja Salomo dia rendah hati, dia ngaku apa adanya. Usia memang masih muda dan dia belum berpengalaman, dia tidak sombong, ya. Jadi rendah hati di hadapan Tuhan karena Tuhan mau kita datang kepada Tuhan dengan sikap yang rendah hati, apa adanya. Ya, jangan sombong ke hadapan Tuhan. Rendah hati, ya. Sungguh-sungguh minta sama Tuhan, minta Roh Kudus pimpin hidup kita. Apa yang menjadi rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Apalagi kita nanti akan 2 minggu lagi kita memasuki tahun yang 2025. Minta sama Tuhan supaya hidup kita menjadi bajananya Tuhan, dibentuk sama Tuhan, bagikan tanah liat yang dibentuk sesuai dengan apa maunya Tuhan. Demikianlah hambamu ini berada di tengah-tengah umatmu yang kau pilih, suatu umat yang besar, yang tidak terhitung dan yang tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang paham menimbang perkara. Ini penting, saudara. Minta sama Tuhan, biar hati kita hati yang paham. Hati yang paham adalah hati yang merendah hati, yang selalu diisi dengan firman Tuhan. Mari kita minta sama Tuhan. Rendah hati yang paham menimbang perkara, untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Hati yang paham diisi dengan firman Tuhan, sehingga hidup kita dapat membedakan mana yang benar ini dan mana yang tidak berkenan sama Tuhan. Berarti kita ada di dalam terang Tuhan. Hati yang paham, yang bisa membedakan baik dan jahat, itu hati yang benar. Hati yang terang. Kalau hati yang gelap, tidak bisa membedakan, saudara. Ya, seperti Bapak Ibu kalau ada di dalam ruangan yang gelap, bisa nggak Bapak Ibu membedakan ini benda apa, warna. Ya, jadi susah karena gelap. Jadi mari kita mau tidak hidup di dalam kegelapan dosa, tapi kita mau ada di dalam terang Tuhan. Jadi minta sama Tuhan supaya hati kita terang. Hati yang paham berarti hati yang terang, supaya bisa membedakan ini yang benar. Kalau kita ada terang Tuhan, kita punya ada hikmat dari Tuhan. Kita bisa bertindak sesuai dengan apa maunya Tuhan. Kalau adalah baik di mata Tuhan, bahwa selalu meminta hal ini demikian. Jadi berfirman Allah kepadanya,
Oleh karena Engkau telah meminta hal yang demikian, dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum. Wah, ini perkenan sama Tuhan. Kalau di dalam 2 Tawari, saudara, ya 2 Tawari fase yang pertama, itu doa Salomo kepada Tuhan. Dia minta hikmat dan pengertian. Dan ternyata sama di sini, bahwa di mata Tuhan selalu minta hal yang demikian. Ya, minta pengertian. Jadi berfirman, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak minta umur panjang atau kain atau nyawa musuh, melainkan minta pengertian untuk memutuskan hukum. Minta hikmat dan pengertian. Sama dengan kita. Supaya kita minta understanding, pengertian. Hikmat datang dari Tuhan. Wisdom. Supaya kita melangkah berjalan di jalan Tuhan. Ya, bukan minta kekayaan, bukan minta segala-galanya. Ya, jadi apa yang menjadi kerinduan dari Tuhan? Supaya hati kita diisi dengan firman Tuhan, hati yang paham. Maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian. Wah, ternyata Tuhan berikan hikmat dan pengertian. Ya, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sudah engkau tak bangkit seorang pun seperti engkau. Wah, memang benar, saudara. Hikmat Salomo luar biasa dikasih sama Tuhan. Enggak ada yang seperti hikmat Salomo. Ya, nanti kita lanjutkan baca supaya kita betul-betul lihat ternyata ada penyertaan Tuhan menyertai Salomo. Ya. Dan juga apa yang tidak kau minta aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu tak akan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Dan jika engkau hidup menurut jalan yang kau tunjukkan dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku sama seperti ayahmu Daud, maka aku akan memperpanjang umurmu. Amin. Bukti Allah punya otoritas. Tuhan yang punya segala-galanya. Sesuai dengan 1 Tawari 29 ayat 11, 12 yang selalu saya bacakan. Ya, ternyata sebab kekayaan dan kemuliaan semuanya berasal daripadamu. Dan engkau yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tanganmu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tanganmu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Ya, Tuhan punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran, dan keagungan. Segala kan ada di langit dan bumi. Ya Tuhan punya mula kerajaan. Dan kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Itulah Tuhan di atas segala-galanya. Bangga kita punya Yesus. Biar hari-hari kita melangkah. Ya, dapat sama-sama kita mengakhiri 2024 bersama dengan Yesus. Memasuki tahun baru juga bersama dengan Yesus. Dan kita hidup menyenangkan hati Tuhan Yesus. Dan jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan kata Tuhan, ya, dia akan diperpanjang umur sama Tuhan. Lalu terjagalah Salomo. Ternyata ia bermimpi sekembalinya ke Yerusalem, berdiri di hadapan tabut perjanjian Tuhan, dipersembahkan korban-korban bakaran dan korban-korban keselamatan. Kemudian ia mengadakan perjamuan bagi semua pokoknya. Amin. Demikian firman Tuhan sudah kita baca. 1 Raja pasal 3 ayat 1:15. Di sini intinya minta sama Tuhan. Milikilah hati yang paham. Minta sama Tuhan. Roh Kudus tuntun hidup kita. Sesuai dengan pujian ini. Roh Kudus pimpin hidupku. Sepanjang hari sebelum Bapak Ibu beraktivitas, minta pimpinan Tuhan. Mungkin dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam usaha bisnis, apapun yang Bapak Ibu lakukan, minta kepada Tuhan hikmat dan pengertian. Sehingga kita melangkah di jalan Tuhan. Sehingga kalau ada penyertaan Tuhan, dibuat Tuhan berhasil dalam nama Yesus. Seperti Yusuf di dalam Kejadian pasal 39 ayat 2 dan 3. Rahasia sukses keberhasilan Yusuf, apa yang dikerjakan Yusuf, berhasil dalam segala pekerjaan karena penyertaan Tuhan. Demikian malah firman Tuhan pada pagi hari ini. Hikmat dan pengertian Roh Kudus akan tuntun hidup kita, supaya kita akan tampil lebih dari pemenang. Dan suatu hari kelak kerinduan kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kita semua. Roh Kudus pimpinlah kita hidup masih di dalam dunia, sebuah perjalanan penuh dengan tantangan hidup. Amin. Haleluya. Jangan sampai aku jatuh, lindungi oleh kuat kuasa-Mu. Kita minta pimpinan Roh Kudus. Roh
memimpin hidup kita. Maka Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Sebelum beraktivitas, mari berjaga dan berdoa. Minta sama Tuhan hikmat dan pengertian, dan Roh Kudus tuntun kita supaya kita melangkah di jalannya Tuhan, sampai kita merindu berjumpa dengan Tuhan Yesus dalam kerajaan surga kekal selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan bersama kita. Immanuel. Amin. Puji Tuhan.